Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Prime Time News dan kita masih membicarakan terkait dengan deklarasi RK Suswono dan kami masih bersama dengan pembina Perludem Titi Anggraeni dan pakar komunikasi politik Effendi Ghazali. Mas Effendi, kalau kita lihat sudah ada deklarasi, nanti kemungkinan besar akan didaftarkan ya mulai 27 Agustus. Apakah itu artinya memang ini adalah kesepakatan warga Jakarta juga untuk kemudian memilih RK Suswono sebagai calon paling kuat untuk memimpin wilayah Jakarta 5 tahun ke depan? Atau Anda melihat ini adalah memang keputusan atau arahan dari partai-partai politik pengusung dua orang itu? Yang pertama, kita selalu bahagia melihat orang lain bahagia. Jadi selamatlah untuk deklarasi ini ya, biar bagaimanapun selamat buat deklarasi ini. Kalau pilkada threshold itu 20%, artinya yang nomor urut 3 sesudah Anies dan Ahok itu berhaklah untuk ikut pilkada kan, karena punya track record bagus juga sebagai salah satu pimpinan di Jawa Barat gitu. Hanya memang ini ada Bu Titik juga ya, pakar pemilu. Itu memang tidak banyak negara di dunia atau jangan-jangan tidak ada ya negara di dunia yang sesudah pemilu serentak nasional langsung pada tahun yang sama melaksanakan pilkada serentak seperti kita ini. Sehingga ada kecenderungan untuk memperluas kekuasaan itu ya, the winner takes all gitu. Dalam rangka mungkin maksud mereka tujuan mulia, yaitu bahwa kekuasaan itu harus segera diperluas supaya bisa melaksanakan beban tugas yang mulia yang berat tadi, makan siang gratis, keamanan, food estate dan lain-lain sebagainya itu ya. Sehingga harus menang di sekian banyak daerah supaya tugas itu terjamin gitu. Anda lihat kan BUMN juga sudah mulai dibagi menteri-menteri, wakil menteri dan lain-lain gitu. Jadi dengan cepat ingin melaksanakan tugas-tugas itu. Jadi lagi-lagi saya nggak menemukan negara lain yang dengan cepat sesudah pemilihan presiden atau pemilu serentak nasional, lalu pilkada serentaknya langsung dimulai di beberapa bulan kemudian. Kembali ke pertanyaan Bang Leo tadi, apakah ini mencerminkan keinginan rakyat? Saya rasa kalau itu murni keinginan rakyat, alangkah baiknya angka itu terbagi habis ya, 100% dibagi 20%. Kita bisa punya banyak putra-putri terbaik bangsa. Dibagi 5 kan berarti ya, bisa ada 5 putra-putri terbaik bangsa maju pilkada. Setidaknya kalau nomor 3 tadi sudah saya kasih ucapan selamat, kebetulan itu Ridwan Kamil dengan Suswono, ya bisa juga Anies, Ahok bisa maju begitu kan. Persaingan itu kalau diikuti oleh putra-putri terbaik bangsa akan lebih baik lagi. Walaupun saya mengamini saja kalau ada yang mengatakan lawan kotak kosong juga demokratis. Oke, Mbak Titi tadi juga bilang oke. Yang tidak oke itu adalah kalau ada rekayasa. Apalagi rekayasa itu misalnya diwarnai dengan pencatutan dan lain sebagainya. Kemudian itu kita tambahi dengan kalimat-kalimat yang nggak masuk akal itu. Oh itu kan tim sukses saya tidak ikutan. Lalu setelah disisir penambahannya bisa ratusan ribu misalnya dalam beberapa waktu saja. Itu jadi makin nggak masuk akal. Maksudnya beginilah, kita itu ingin semua putra-putri terbaik bangsa maju untuk menjawab pertanyaan Bang Leo tadi, dan selamat untuk yang sudah deklarasi. Oke, Mbak Titi, ini kan kita melihat fenomena pilkada dengan kemungkinan kotak kosong, ataupun kalau di konteks Jakarta adalah calon independen makin banyak ya di tahun ini ya, disinyalir seperti itu walaupun nanti kita baru tunggu pas pendaftarannya. Anda melihat ada fenomena apa Mbak Titi? Kenapa kalau di level nasional yang lalu misalnya kita bicara Pilpres, itu kita ada 3 pasangan calon begitu. Dan partai-partai itu dengan gagah berani mengusung calon masing-masing. Tapi kenapa di pilkada ini kelihatannya akhirnya semua bersepakat untuk bersama-sama saja memenangkan, walaupun mungkin ada 1 atau 2 yang tercecer begitu partainya. Bagaimana Mbak Titi? Kalau di pemilu presiden dan pemilu legislatif karena bersamaan mengusung calon presiden itu bagian dari upaya untuk mengokohkan keberadaan identitas sebagai partai politik peserta pemilu. Karena partai punya kepentingan juga untuk mendapatkan suara di pemilu legislatif.
di Efek pemilu ekor jas itu ya, DPR Mbak dan Titi ya? DPRD. Jadi kalau dia tidak punya capres-cawapres, itu kan akan mengurangi akses dia kepada yang disebut dengan kotel effect atau Iya, efek ekor jas, di mana pemilih akan cenderung memilih calon partai politik yang mengusung calon presiden dan wakil presiden yang juga mereka pilih. Nah, iya. sementara di Pilpres itu sebaran pilihan politik itu kan relatif beragam. Tapi di pilkada, kenapa seolah-olah partai ini kok sebegitu mudahnya melepaskan tiket pencalonan? Pertama, ini pilkada serentak, Bang Leo, di mana tidak ada pemilu DPRD yang membutuhkan eksistensi partai sebagai partai politik peserta pemilu legislatif. Yang Iya. kedua, ternyata kami mengamati terjadi tukar guling dukungan. Partai melepaskan dukungan untuk satu daerah demi mendapatkan tiket pencalonan di daerah lain. Dan ini dikontribusikan oleh tadi persyaratan yang disebut oleh Bang EG, 20% kursi atau 25% suara sah. Ada Iya. partai yang sangat mau mengusung calon, tapi kursinya kurang. Contohnya PDIP. PDIP itu hanya punya 15 kursi di Jakarta. Sementara syarat pengusungan itu butuh 22 kursi. Dia memang tidak bisa begitu ya menjadi single fighter untuk Iya. mengusung calon karena persyaratan tadi. Nah, fenomena ini kemudian didekati oleh sejumlah partai melepaskan tiket di suatu daerah demi mendapatkan tiket di daerah lain dengan Barter masuk ya. gerbong besar tadi Iya. ya, koalisi Iya. oversize, koalisi obesitas yang tidak menyisakan lagi ruang bagi pencalonan partai lain. Nah, yang berikut adalah soal pragmatisme ya. Ini karena pilkada di tahun yang sama, dia masih berelasi dengan konfigurasi konstelasi politik nasional. Jangan Oke. lupa, ini kita mengalami masa transisi politik nasional, kabinet belum terbentuk, kementerian belum terisi, sehingga ketika menjadi bagian dari koalisi nasional, mau tidak mau ada komitmen yang harus dijaga supaya konstelasi politik nasional itu tetap aman begitu. Jadi Iya. memang ini jelek sekali dampak menyerentakkan pilkada dengan Baik. pileg pilpres di tahun yang sama, karena partai betul-betul seperti unstoppable ya. Dia Iya. tidak mengingat pemilih lagi, tidak mempertimbangkan aspirasi pemilih lagi, karena tidak ada kursi yang dia harus perjuangkan selain pilkada, karena Iya. pemilu legislatifnya sudah Iya. selesai dan baru akan pemilu lagi 2029. Jadi belum apa-apa nih pemilih itu sudah ditinggal nih sama partai-partai begitu. Oke. Mas Effendi, kalau Anda lihat sekarang kita kemungkinan akan memiliki satu calon, satu paslon kuat ya di Jakarta. Nanti kalau kita lihat Dharma Pongrekun dan pasangannya maju, itu ada satu calon lagi tapi mungkin tidak sekuat Ridwan Kamil Suswono. Kalau Anda lihat Mas Effendi, itu artinya kita sudah bisa memastikan Gubernur Jakarta 2024-2029 adalah Ridwan Kamil atau seperti apa kalau Anda lihat, Mas Effendi? Kalau mau jujur, saya itu agak banyak bertanya-tanya nih, Bang Leo. Saya tuh lihat di pohon-pohon banyak spanduk-spanduk tuh, Kaisang 2024, 2029. Saya pikir ini pendaftaran belum selesai nih. Kan Oh, 27 sampai 29 Agustus. Atau skenario itu masih daerah panjang berbeda nggak ya? itu. Maksud saya, Daerah berbeda mungkin Mas Effendi. ya, Daerah yang berbeda halo? bukan Jakarta mungkin. Enggak, kan itu tulisannya di Jakarta dipasangnya. Kaisang Oh, 2024-29 dipasangnya oke. di Jakarta. Hmm, Enggak, maksud saya mungkin aja kan panjang nih. Saya ini suka melihatnya itu dengan optimis di wilayah yang luas. Jadi maksud baik, saya baik. mungkin saja ini nanti ada 27 sampai 29. Ya, Lalu ada 20 Oktober. Bisa jadi ada reshuffle. Ada penunjukan menteri, baik. ada reshuffle kabinet, ada Oke. perubahan gubernur, wakil gubernur, bisa macam-macam lah. Ya, Jadi kalau gitu, kita harus punya kalau visi ke begitu, depan yang cukup luas begitu. baik. Kita tunggulah berarti sama-sama ya seperti apa jalannya Pilkada Jakarta. Mungkin dengan diawali dengan pendaftaran, tapi kita sama-sama berharap siapapun yang menjadi gubernur Jakarta benar-benar membangun Jakarta supaya kita yang kebanyakan ada di Jakarta ini menjadi lebih sejahtera karena ada Jakarta baru untuk yang lebih maju. Terima kasih Mas Effendi Ghazali dan Mbak Titi Anggraini sudah bergabung bersama kami. Selamat malam. Tetap selamat ya untuk yang sudah deklarasi. Baik. Ya.